Pernahkah kamu melihat fasilitas umum yang penuh dengan coretan acak? Atau taman kota yang tanamannya rusak? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, itu dinamakan vandalisme, yaitu perbuatan merusak, menghancurkan karya seni, barang berharga, atau fasilitas umum secara kasar dan ganas. Untuk melihat realitasnya, mari kita bahas dua studi kasus nyata yang sempat ramai di media. Kasus pertama terjadi di Cilandak Barat, Jakarta. Fasilitas pedestrian yang padahal baru saja direvitalisasikan agar nyaman bagi pejalan kaki justru langsung menjadi korban vandalisme dan dipenuhi sampah yang berserakan. Kondisi tersebut membuat fasilitas taman tidak nyaman digunakan oleh warga sekitar. Kurangnya pengawasan dan kesadaran masyarakat diduga menjadi faktor utama terjadinya kerusakan tersebut. Kemudian, kasus kedua, berdasarkan pantauan di lapangan, pada Januari 2026, aksi vandalisme menggunakan cat semprot akrilik marak mengotori jalan protokol di Kabupaten Indramayu, mulai dari Jalan DI Panjaitan, di sekitar lampu merah Waiki, Jalan Ledjen Suprapto, hingga Jalan Jenderal Ahmad Yani. Oknum tidak bertanggung jawab menyasar bangunan toko, gang, hingga bangunan tua. Uniknya, coretan yang paling sering ditemukan adalah coretan HBD atau Happy Birthday. Niatnya mungkin ingin mengucapkan ucapan selamat ulang tahun, namun karena menggunakan media dinding publik, aksi ini justru merusak arsitektur, mengotori estetika kota, dan meninggalkan kesan kumuh bagi warga yang melintas. Melihat fenomena coret-coret HBD dan perusakan fasilitas umum di atas, mengapa hal ini bisa terjadi? Menurut ahli bernama Lese, perilaku vandalisme di kalangan remaja sebenarnya bisa dikategorikan menjadi 5 bentuk, yaitu yang pertama, grafiti atau aksi mencoret-coret tembok, bangunan, dan fasilitas umum. Kedua, cutting atau aksi memotong pohon dan tanaman. Ketiga, plucking atau memetik bunga dan buah tanpa izin. Keempat, taking atau mengambil barang milik orang lain secara ilegal. Dan yang terakhir adalah destroying, yaitu merusak lingkungan yang sudah tertata rapi, seperti kasus sampah dan kerusakan pedestrian di Cilandak tadi. Nah, yang perlu dicatat adalah aksi ini bukan masalah estetika atau iseng belakang, tapi ada sanksi hukumnya. Di Indonesia, tindakan merusak properti publik atau milik orang lain diatur tegas dalam Pasal 406 KUHP Lama tentang perusakan barang milik orang lain dengan ancaman pidana penjara hingga 2 tahun 8 bulan. Bahkan dalam KUHP baru, tindakan mencoret-coret, mengotori gedung, atau fasilitas umum secara tidak sah juga bisa dijerat denda atau sanksi pidana yang ketat. Jadi secara hukum tindakan ini jelas memasuki dalam kategori tindak kriminal. Pemerintah di berbagai daerah sebenarnya sudah mengeluarkan aturan untuk mencegah hal ini. Namun, hukum saja umumnya tidak efektif untuk memerangi grafiti liar. Oleh karena itu, kita butuh solusi yang lebih mendalam, seperti menyediakan ruang kreasi legal, mengubah energi vandalisme menjadi aksi seni moral yang terarah, berizin, dan justru mempercantik kota. Yang kedua adalah edukasi sejati, memberikan pemahaman kuat di sekolah dan keluarga tentang pentingnya menjaga fasilitas umum yang dibiayai oleh uang rakyat. Yang terakhir, pengawasan lingkungan, memasang kamera pengawas atau CCTV di titik-titik rawan vandalisme, dan mengaktifkan peran aktif komunitas warga. Bagi saya pribadi, ekspresi diri itu sangat penting, apalagi bagi anak muda yang sedang mencari identitas. Tapi ada garis tegas yang memisahkan antara seni dan perusakan. Ketika apa yang kita lakukan seperti coretan ucapan ulang tahun tadi justru merugikan kenyamanan visual orang banyak dan merusak fasilitas publik yang sudah diperbaiki, itu bukanlah ego seni, melainkan egoisme. Keindahan kota kita adalah tanggung jawab kita bersama. Yuk mulai dari diri sendiri, salurkan energimu ke hal yang positif, dan mari saling menjaga lingkungan sekitar kita.